Pertama, pilih benih kakao yang sehat dan matang. Bersihkan lendir pada biji menggunakan dedak padi, lalu cuci dan keringkan sebentar. Siapkan baki semai berisi campuran tanah dan kompos, kemudian tanam benih dan tutup tipis dengan tanah. Lalu letakkan di rumah kaca dan jaga kelembapannya dengan menyiramnya setiap hari agar benih cepat berkecambah. Pada tanggal 22 September 2025, beberapa kegiatan dilakukan untuk mendukung proses penanaman. Diawali dengan penyiraman benih untuk menjaga kelembapan media. Dilanjutkan dengan persiapan media, termasuk pencampuran tanah dan pupuk hingga merata. Setelah itu, polybag diberi lubang untuk memastikan drainasenya baik, kemudian dibalik agar lebih kuat saat digunakan. Tahap akhir adalah pengisian tanah ke dalam polybag sebagai persiapan untuk penanaman berikutnya. Minggu berikutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pemindahan benih kakao yang sudah berkecambah ke dalam polybag. Bibit yang dipilih merupakan bibit yang tumbuh dengan sehat dan kuat, yang kemudian ditanam dengan hati-hati agar akar tidak rusak. Proses ini menjadi tahap awal pertumbuhan bibit sebelum nantinya dipindahkan ke lahan atau media tanam yang lebih besar. Pada kegiatan ini, dilakukan penghitungan jumlah kakao yang tumbuh pada setiap kelompok. Setelah itu, seluruh tanaman dipindahkan ke bagian sebelah kanan agar mendapatkan paparan sinar matahari yang lebih optimal. Dari hasil pengamatan, jumlah tanaman yang tumbuh sebanyak 73 tanaman dengan rata-rata 5 daun per tanamannya. Sebagai pemeliharaan lanjutan, setiap tanaman diberi pupuk NPK 16-16-16 sebanyak 1 gram per tanaman untuk mendukung pertumbuhan awal agar lebih sehat dan kuat. Dalam kegiatan penanaman bibit kakao, alat yang digunakan meliputi cangkul, garpu tanah, dan ember. Sedangkan bahan yang disiapkan adalah pupuk organik sebanyak 25 kg. Prosedur dimulai dengan memilih 5 bibit kakao terbaik, kemudian dibawa ke lahan untuk penanaman. Lahan dilubangi dengan kedalaman sekitar 30 cm, sedangkan jarak antar tanamannya diatur 2 meter agar pertumbuhannya optimal. Lalu, tanah hasil galian tadi dicampur dengan pupuk organik secukupnya sebelum bibit dimasukkan ke dalam lubang. Pada hari berikutnya, kegiatan berfokus pada pengukuran pertumbuhan bibit kakao untuk memastikan setiap tanaman berkembang dengan baik setelah dipindah ke lahan. Tahapan dimulai dengan pengukuran diameter batang menggunakan jangka sorong, sehingga ukuran batang dapat dicatat lebih presisi. Penggunaan alat ini membantu mengetahui kekuatan awal bibit dan perkembangan struktur batangnya. Selanjutnya dilakukan pengukuran tinggi tanaman menggunakan alat ukur tinggi sederhana. Proses ini membantu melihat kecepatan pertumbuhan vertikal bibit dari hari ke hari. Setelah itu dilakukan juga perhitungan daun pada setiap tanaman. Jumlah daun menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat pertumbuhan vegetatif bibit kakao. Selain pengukuran fisik, dilakukan pula pengamatan terhadap kemungkinan adanya OPT atau organisme pengganggu tanaman. Pengamatan ini mencakup pengecekan gejala awal serangan hama maupun penyakit yang dapat memengaruhi pertumbuhan bibit. Dengan pemantauan rutin seperti ini, kondisi tanaman dapat dipastikan tetap sehat dan siap melanjutkan fase pertumbuhan berikutnya. Kegiatan diawali dengan menyiapkan media tanam, yaitu campurkan 2 karung kompos dan 2 ember tanah. Setelah itu, biji kopi dicuci menggunakan air bersih yang mengalir, lalu direndam dengan air hangat kuku selama sekitar 5 menit. Selanjutnya dilakukan penyiapan larikan untuk penyemaian. Satu kelompok terdiri dari 8 larikan dengan jarak antar larikan 1 cm.
Total benih yang digunakan sebanyak 125 gram, dengan jumlah biji sekitar 399 dan 10 biji diantaranya sudah rusak sehingga tidak dapat disemai. Penyemaian dilakukan dengan mengatur biji pada setiap larikan sesuai jumlah yang telah dihitung, dengan jarak tanam maksimal setengah sentimeter dan kedalamannya 1 cm. Setelah penanaman selesai, larikan ditutup tipis dengan tanah dan dirapikan kembali. Karena penyemaian berada di area terbuka, penyiraman dilakukan sesuai kebutuhan, yaitu hanya untuk menjaga kelembapan media. Jika turun hujan, penyiraman tidak perlu dilakukan, karena air hujan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan benih. Pada praktikum budidaya teh ini, kami menerima bibit siap tanam. Lalu, kami menyiapkan lubang dengan kedalaman sekitar 30 cm sebagai media awal. Tanah yang digali dicampur dengan kompos agar lebih subur. Kemudian, bibit teh ditanam dan dipadatkan kembali dengan rapi. Hingga tahap ini, tanaman teh telah tertanam dengan baik dan mulai beradaptasi. Kami harap ke depannya pertumbuhan tanaman teh tersebut semakin optimal. Demikian rangkaian dokumentasi praktikum budidaya kakao, kopi, dan teh yang telah kami lakukan. Setiap komoditas telah melalui tahapan awal penanaman dan pemeliharaan, dan hingga saat ini semuanya menunjukkan perkembangan yang baik. Kedepannya, tanaman-tanaman ini memiliki prospek pertumbuhan yang menjanjikan. Dengan perawatan lanjutan yang tepat, kami harap ketiganya dapat tumbuh optimal, memberikan hasil yang maksimal, dan menjadi media pembelajaran yang bermanfaat.